saya Linggar Pramujadi dengan NIM 19220504. Saya mahasiswa Bina Sarana Informatika Kampus Kaliabang, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem ERP untuk efisiensi bisnis. Apa itu ERP? ERP adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis harian. Mengapa perusahaan butuh ERP? Yang pertama, efisiensi operasional, otomatisasi tugas rutin. Yang kedua, visibilitas data, laporan real time untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kolaborasi, integrasi antar departemen, misal penjualan otomatis memotong stok di gudang. Yang keempat, skalabilitas, membantu bisnis tumbuh tanpa kekacauan administrasi. Lalu ada masalah tanpa ERP dan solusi dengan ERP. Sebelum ERP, yang pertama, data tercecer. Lalu, resiko human error tinggi, laporan butuh waktu berhari-hari, stok barang tidak akurat. Sudah ERP, yang pertama, satu, database terpusat. Yang kedua, otomatisasi sistem. Yang ketiga, laporan tersedia instan. Yang keempat, tracking stok real time. Definisi Odoo. Odoo adalah platform aplikasi bisnis open source yang mencakup semua kebutuhan perusahaan. Keunggulan utama Odoo, yang pertama, modular. Anda bisa mulai dari satu modul, misal akuntansi saja, dan menambah modul lain seiring pertumbuhan bisnis. Yang kedua, open source, fleksibilitas tinggi untuk kustomisasi. Yang ketiga, komprehensif, tersedia ribuan aplikasi. Yang keempat, cost efektif, biaya jauh lebih terjangkau dibanding kompetitor seperti SAP atau Oracle. Ekosistem modul Odoo. Yang pertama, finance. Di finance ada accounting, invoicing, dan expense. Lalu ada sales, ada CRM, point of sale atau POS, dan sales order. Di operations ada inventory, manufacturing atau MRP, dan purchase. Di human resource ada employees, recruitment, dan payroll. Alur implementasi. Yang pertama, analisis kebutuhan, memetakan proses bisnis saat ini. Yang kedua, konfigurasi and kustomisasi, menyesuaikan Odoo dengan alur kerja perusahaan. Yang ketiga, migrasi data, memasukkan data lama ke sistem baru. Yang keempat, ada training, melatih karyawan menggunakan sistem. Yang kelima, go live, sistem resmi digunakan secara operasional. Kesimpulannya, ERP adalah sistem terintegrasi yang menyatukan seluruh proses bisnis dalam satu database terpusat untuk menciptakan efisiensi kerja, akurasi data real time, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat bagi perusahaan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi Odoo. Baik, di sini saya akan melanjutkan demo aplikasi Odoo-nya. Di demo aplikasi ini saya menggunakan topik catering dan nama perusahaan saya adalah Srikan Catering. Di dalam Odoo ini saya memakai beberapa modul. Yang pertama ada inventory atau stok persediaan, lalu ada purchase atau pembelian, lalu ada accounting atau akuntansi, lalu ada sales atau penjualan, dan produksi atau manufaktur. Baik, di sini saya akan memperlihatkan dulu produk-produk apa saja yang ada di inventory saya atau produk apa saja yang akan saya jual. Kita klik stok persediaan atau inventory, lalu kita klik produk. Kita coba lihatkan per kategori. Nah, di sini saya sudah membagi beberapa produk sesuai dengan kategorinya. Misalnya bahan baku adalah bahan yang akan kita proses untuk menjadi produk yang akan kita jual. Bahan pelengkap juga sama. Lalu ada kemasan. Nah, dan ini produk yang akan kita jual, ada nasi box ayam bakar dan nasi box ayam goreng. Nah, keluar lagi. Nah, di sini saya akan mencontohkan jika ada pelanggan yang akan memesan produk catering ini. Nah, kita klik, kita masuk ke modul sales, lalu kita klik baru. Nah, di sini kita
mengisi data pelanggannya. Saya di sini nama pelanggannya Teddy. Nah, jika sudah, ini ada kadaluarsa tanggalnya, tanggal pemesanannya. Kita kadaluarsa tanggal 30, 31. Untuk pembayarannya kita kasih kontan di sini. Nah, di sini si Teddy misalnya ingin membeli produk nasi ayam goreng. Nah, di sini ada kuantitas dan harga satuannya, sudah otomatis tampil. Misalnya di sini Teddy ingin membeli nasi box ayam goreng sebanyak 20. Nah, maka dari itu kuantitasnya di sini 20, harga satuannya 27.000, maka totalnya adalah 540.000. Jika di sini sudah benar, maka kita bisa klik konfirmasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa membuat fakturnya. Kita klik buat faktur di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada faktur reguler, ada down payment, ada juga down payment jumlah tetap dan persentase. Di sini saya memilih faktur reguler. Kita klik buat draft. Nah, di sini draft fakturnya. Kita cek dulu pas semuanya sudah benar. Jadi tanggal fakturnya di tanggal hari ini. Yes, dirasa semua sudah benar, maka kita bisa klik konfirmasi. Nah, di sini sudah dibuat ya invoice-nya. Jika sudah seperti ini, kita bisa cetak invoice-nya atau kita bisa kirim invoice-nya ke pelanggannya. Jadi coba kita cetak saja. Kita buka di sini. Nah, di sini invoice-nya ada tanggal fakturnya, tanggal jatuh temponya, lalu di sini ada deskripsi produknya yang dibeli atau yang dipesan. Di sini ada nasi box ayam goreng sebanyak 20 dan harga satunya 27.000, untuk nominal totalnya 540. Baik, kita balik lagi ke kodenya. Nah, jika sudah seperti ini, maka karena kita sistemnya bayar di awal penuh, kalau misalnya tadi sudah bayar, kita bisa klik bayar. Nah, di sini kita bisa langsung saja klik create payment. Jika sudah seperti ini, berarti pesanan tadi ini sudah dibayar atau sudah lunas pembayaran. Nah, untuk produknya, karena kita sistemnya ada pesanan baru kita buat, maka kita masuk ke modul produksi. Nah, di sini sudah masuk. Kita harus membuat nasi box ini yang tadi dipesan sebanyak 20. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada barang yang tak tersedia ya, atau kurang, yaitu di jeruk. Dari itu kita harus membeli dulu jeruknya. Caranya bisa kita lihat dulu di sini, kurang 4 unitnya. Kali itu kita masuk ke modul purchase. Nah, di modul purchase ini kita mau beli jeruk ya, maka kita klik baru di sini. Nah, di sini kita isi data pemasoknya. Misalnya di sini kita pakai masuk Bang Jaki untuk jeruknya. Sini ada deadline ordernya. Misalnya di sini kita
kasih jam 2 pagi. Kita klik terapkan. Lalu ada kedatangan yang diharapkan, misalnya jam 5 pagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik tambahkan produk untuk mengisi produk apa yang mau kita beli. Ini di sini karena kita mau beli dulu. Nah, sini sudah keluar harga satuannya itu 18.000. Misalnya kita mau beli, karena ini jeruknya bukan per satuan ya, per kilo. Nah, kita beli 5 kilo. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa kirim RFI-nya ke penjual untuk menanyakan apakah produk jeruk ini tersedia di supplier atau vendornya. Klik kirim RFI. Seperti ini, bisa kita klik kirim. Nah, kita cek di sini. Nah, jadi nantinya misal si perusahaan kita nih mau menanyakan dulu ke vendornya. Nah, kita bisa nih lewat email. Kita buka di sini. Nah, di sini vendor nantinya akan klik lihat question. Nah, di sini vendor bisa nih membalas kita lah. Kita kan nanya nih ke vendornya apakah barang ini tersedia misalnya. Nah, di sini vendor bisa menjawab barang rebus. Nah, nanti balasan dari vendor ini bisa kita lihat di halaman Odoo. Kita refresh dulu. Nah, di sini kelihatan. Jika sudah divalidasi seperti ini oleh vendornya, kalau barang ini ada, kita bisa klik konfirmasi order di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa kirim lagi nih PO-nya ke vendornya. PO kirim. Nah, jika sudah seperti ini, maka barang itu dikirim dan akan diterima oleh bagian inventory. Kita coba ke bagian inventory di sini. Nah, di sini ada klik. Nah, ini nanti dari Bank Jaki ya. Nah, kita validasi dulu di sini. Kita klik validasi untuk penerimaannya. Nah, ini artinya barang sudah diterima oleh kita. Nah, di sini kita juga bisa retur, misalnya kalau barangnya ada yang rusak atau ada yang busuk gitu, karena ini jeruk ya, ada yang busuk, kita bisa retur di sini. Karena ini misalnya tidak ada yang busuk atau ini jeruk bagus semua, maka kita tidak bisa retur. Kita balik ke sini ke forecast. Nah, karena ini sudah diterima, otomatis kita harus membayar pembelian ini. Kita bisa klik unggah tagihan di sini. Misalnya ini stroke transferan misalnya. Nah, di sini draft bill-nya ada nama pemasoknya Bank Jaki, referensinya kita kosongkan saja. Nah, di sini kita harus isi tanggal tagihan. Saya isi hari ini. Nah, referensi
transaksi pembayaran kita kosongkan juga saja. Nah, bank penerima ini karena kita sudah mengisi bank Jaki, makanya sini udah otomatis ada. Nah, di sini untuk batas waktunya kita klik kontan, nah, kita langsung membayar pembayaran kontan. Nah, di sini kita lihat dulu apa semua sudah benar. Jika sudah semua benar, kita klik konfirmasi. Nah, di sini sudah terbuat detailnya. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik bayar. Kita langsung saja klik payment. Nah, jika sudah seperti ini, artinya pembayaran ini sudah sukses. Itu kita balik lagi ke modul manufaktur untuk membuat pesanan ini. Nah, ini sudah semua tersedia. Kita bisa klik mulai atau langsung produksi semua. Kita langsung produksi semua di sini. Nah, sudah seperti ini. Artinya barangnya sudah terbuat semua di sini untuk 20 nasi box ayamnya. Dan itu kita butuh kirim. Karena udah dibuat, pastinya kita butuh dikirim produknya. Nah, masuk ke inventory, lalu kita bisa klik di bagian order pengiriman ini. Nah, ini ready, sudah tersedia semua demandnya, kuantitas yang direncanakan atau kuantitas yang dipesan yaitu 20, kuantitas yang sudah dibuat itu 20. Nah, itu jika sudah, kita bisa klik validasi. Nah, di sini kita bisa cetak untuk delivery slip-nya. Nah, ini si boxnya 20, sana 20, yang dikirim 20. Nah, jika sudah seperti ini, sudah dikirim, kita bisa lihat pendapatan kita ini berapa untuk sehabis pemesanannya tadi. Kita bisa masuk ke modul accounting di sini, lalu kita klik laporan di sini, dan kita bisa klik laba dan rugi di sini. Nah, di sini pendapatan kita dari menjual tadi itu 540.000, dan less cost-nya di sini ada 90.000 yang tadi kita buat beli jeruk. Maka laba bersih kita di sini ada 450.000 untuk tadi satu pesanan itu ya. Kalau untuk saldonya di sini kita bisa lihat, kita masuk ke saldo real. Ini untuk di debitnya 1.079.000 dan untuk kreditnya 1.079.000. Nah, artinya keuangan kita balance di sini. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.